I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Geografi Sosial yakni Ibu Mentari Dian Pertiwi MPD. Perkenalkan, nama saya Khairila Isnaini dengan NIM 22045061 yang akan mempresentasikan materi tentang the community. Yang mana pembahasannya yang pertama tentang community atau komunitas, yang kedua tentang natural communities atau komunitas alami, yang ketiga tentang neighborhood community atau juga disebut dengan komunitas lingkungan, yang keempat membahas tentang meaningless concept atau konsep yang tidak berarti, yang kelima membahas tentang imaginate community atau komunitas yang dibayangkan, yang keenam community politics atau politik komunitas, yang ketujuh community desirable ideal atau komunitas cita-cita yang diinginkan. Baik, kita masuk pada materi yang pertama yaitu tentang community atau komunitas. Pada bagian ini membahas konsep komunitas dalam ilmu sosial dengan beberapa kesamaan dengan tulisan sebelumnya. Berikut ini poin-poin penting yang dapat saya jabarkan. Yang pertama tentang sejarah panjang dan kompleks konsep komunitas. Pada bagian ini mengakui sejarah panjang dan kompleks dalam definisi dan pemahaman tentang konsep komunitas dalam ilmu sosial. Ini mencerminkan kerumitan konsep tersebut seiring berjalannya waktu dan perubahan budaya. Yang kedua, tidak mempertentangkan definisi komunitas. Maksudnya di sini sama seperti tulisan sebelumnya, pada bagian ini tidak terlibat dalam perdebatan tentang definisi komunitas, tapi menyoroti bahwa ada beragam pendekatan dalam mendefinisikan konsep ini. Yang ketiga tentang perubahan dalam konsep komunitas. Ada pernyataan bahwa mungkin ada alasan untuk percaya bahwa konsep komunitas mengalami kemunduran atau perubahan seiring berjalannya waktu. Ini mungkin merujuk pada perubahan dalam bagaimana masyarakat mengartikan dan memahami komunitas ini. Yang keempat, tantangan terhadap romantisasi komunitas. Ada juga penyebutan bahwa beberapa penulis berpendapat bahwa komunitas tidak boleh diromantisasi secara berlebihan. Ini mungkin merujuk pada pemahaman yang realistis tentang kompleksitas komunitas dan pentingnya mengakui perbedaan dalam komunitas. Selanjutnya masuk pada materi natural communities atau juga disebut dengan komunitas alami. Pada bagian ini membahas pendekatan Shi yang menggunakan analogi dengan komunitas tumbuhan untuk menginterpretasikan pola pemukiman di Chicago dan mengembangkan teori tentang bagaimana komunitas alami muncul di kota tersebut. Terdapat beberapa poin penting yang saya review. Pada bagian yang pertama, analogi dengan komunitas tumbuhan. Pendekatan Shi menggunakan analogi dengan komunitas tumbuhan untuk menjelaskan pola pemukiman di kota. Ini merupakan pendekatan yang menarik dan berpotensi memberikan wawasan baru tentang bagaimana komunitas perkotaan dapat dipahami. Yang kedua, poin yang kedua yaitu 3 konsep utama dalam materi ini, yaitu teori ini didasarkan pada 3 konsep utama yang berasal dari analogi tumbuhan. Yang pertama persaingan, yang kedua dominasi ekologi, yang ketiga invasi dan suksesi. Konsep-konsep ini mungkin membantu dalam pemahaman tentang bagaimana komunitas perkotaan berkembang. Yang ketiga, poin yang dapat saya review itu kritik terhadap teori Shi.
tulisan pada bagian ini menyebutkan bahwa pendekatan Xi telah dikritik baik dari segi empiris maupun konseptual. Hal ini menunjukkan pentingnya terus menguji dan memperbaiki teori-teori dalam penelitian ilmiah. Yang keempat, yaitu warisan teori Xi. Terlepas dari kritik, tulisan pada bagian ini menyoroti bahwa warisan teori Xi adalah untuk menginspirasi para ahli geografi dan sosiologi perkotaan untuk menggali, memetakan, dan mengukur kohesi komunitas lingkungan. Ini menunjukkan nilai teori ini dalam mendorong penelitian lebih lanjut. Selanjutnya tentang neighborhood community atau komunitas lingkungan. Pada bagian ini membahas sejarah panjang dalam teori penurunan komunitas lingkungan dalam ilmu sosial dengan beberapa poin kunci yang bisa diidentifikasi. Yang pertama tentang perubahan dari feodalisme ke kapitalisme. Bagian ini mencatat bahwa beberapa penulis berpendapat bahwa perubahan dari feodalisme ke kapitalisme bersamaan dengan peralihan dari agama ke rasionalisme ilmiah dan otoritas tradisional ke otoritas hukum telah mengakibatkan hilangnya ikatan sosial yang saling menguntungkan di komunitas-komunitas. Yang kedua tentang kontinuitas komunitas di masyarakat kontemporer. Maksudnya di sini yaitu kontras dengan pandangan sebelumnya, beberapa komentator berpendapat bahwa meskipun perubahan besar dalam masyarakat industri kontemporer, komunitas-komunitas di lingkungan sekitar masih bertahan dan tetap sejahtera. 3. Tentang penolakan lingkungan sebagai dasar penelitian. Ada juga pandangan lain yang menolak lingkungan sekitar sebagai dasar untuk memahami komunitas dan lebih memusatkan perhatian pada keterkaitan sosio-spasial yang lebih luas. Lanjut, materi yang keempat yaitu menulis konsep atau konsep yang tidak memiliki arti. Maksudnya di sini pada bagian ini membahas perdebatan seputar keberlangsungan komunitas lingkungan dan sejumlah pertanyaan yang muncul terkait dengan konsep ini. Beberapa poin utama yang dapat saya ambil dalam poin ini yaitu yang pertama tentang pertanyaan tentang arti komunitas lingkungan. Bagian ini menyoroti perdebatan yang muncul tentang apakah konsep komunitas lingkungan memiliki arti yang jelas atau tidak. Ini mencerminkan ketidakpastian seputar pemahaman terhadap konsep ini. Yang kedua tentang kritik terhadap konsep komunitas bertetangga dalam komunitas bertetangga. Terdapat kritik terhadap pandangan bahwa komunitas hanya dapat ada dengan basis teritorial atau juga disebut dengan bertetangga. Beberapa berpendapat bahwa komunitas dapat eksis tanpa keterkaitan fisik dan lingkungan tidak selalu menjadi dasar untuk ikatan komunal. Yang ketiga yaitu ketidakpastian dan romantisasi. Ada juga argumen bahwa konsep komunitas mungkin tidak memiliki nilai analitis yang kuat karena memiliki banyak arti yang beragam dan dapat diromantisasi. Maksudnya di sini menggarisbawahi kompleksitas dalam mendefinisikan dan memahami konsep pada poin ini. Selanjutnya materi tentang imaginate community atau komunitas yang dibayangkan. Pada bagian ini membahas konsep komunitas yang telah diteorikan ulang sebagai konstruksi mental atau penciptaan dalam pemikiran seseorang. Beberapa poin penting yang dapat saya jabarkan. Yang pertama, konsep komunitas sebagai konstruksi mental. Pada bagian ini menekankan bahwa konsep komunitas bisa dipandang sebagai konstruksi mental atau bayangan yang dimiliki oleh anggotanya. Ini mengacu pada ide bahwa anggota komunitas membawa gambaran persekutuan meskipun tidak semua anggota saling kenal dan ada ketidaksetaraan dalam hubungan mereka. Yang kedua, rasa persahabatan dan ketidaksetaraan.
Maksudnya di sini pada bagian ini menggarisbawahi bahwa anggota komunitas bisa merasakan rasa persahabatan meskipun ada ketidaksetaraan dan hubungan eksploitatif di antara mereka. Ini mencerminkan dinamika kompleks dalam konsep komunitas. Yang ketiga, struktur makna cair dan diperdebatkan. Struktur makna konsep komunitas dianggap sebagai sesuatu yang fleksibel dan terus diperdebatkan. Meskipun beragam interpretasi, konsep ini tetap memiliki makna penting bagi anggotanya dan juga memiliki implikasi politik yang lebih luas. Lanjut materi yang keenam yaitu community politics atau politik komunitas. Pada bagian ini membahas berbagai konotasi positif yang terkait dengan istilah komunitas dan bagaimana konsep ini telah dimobilisasi dalam berbagai konteks oleh partai politik, gerakan sosial, dan kelompok warga negara. Beberapa poin utama yang dapat saya jabarkan yaitu yang pertama, penggunaan politis istilah komunitas. Istilah komunitas sering digunakan dalam konteks politik untuk mencapai berbagai tujuan yang berbeda oleh berbagai aktor sosial. Ini mencerminkan cara istilah memiliki konotasi positif yang dapat memotivasi mobilitas. Yang kedua, gerakan komunitarianisme. Maksudnya di sini menyebutkan gerakan sosial kontemporer yang disebut komunitarianisme yang melihat komunitas sebagai sumber daya untuk menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan demokratis. Namun gerakan ini juga dikritik karena menyediakan komunitas dan kurang merinci mekanisme yang diperlukan untuk mencapai visinya. Yang ketiga, aktivisme berbasis komunitas. Maksudnya di sini menggambarkan berbagai bentuk aktivisme berbasis komunitas, seperti Not in My Backyard dan tindakan berdasarkan kepentingan bersama dari komunitas yang tersebar. Ini mencerminkan keragaman dalam cara komunitas dapat bereaksi. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu community a desirable ideal atau dalam komunitas cita-cita apa yang diinginkan. Pada bagian ini mencerminkan pandangan kritis terhadap konsep komunitas yang seringkali mengutamakan persatuan dan kesamaan sehingga dapat menghasilkan pengucilan dan dianggap sebagai visi yang tidak realistis. Beberapa poin penting yang dapat saya jabarkan. Yang pertama, tantangan terhadap konsep komunitas. Pada bagian ini menyoroti tantangan terhadap pandangan yang meletakkan terlalu banyak faktornya pada persatuan dan kesamaan di dalam komunitas. Pada bagian ini dianggap sebagai suatu cita-cita yang tidak diinginkan karena dapat menghasilkan pengucilan. Yang kedua, perayaan perbedaan. Maksudnya di sini sebagai alternatif, bagian ini menekankan pentingnya merayakan perbedaan budaya dan karakteristik kelompok yang berbeda. Ini mencerminkan pandangan bahwa memahami dan menghargai perbedaan adalah pendekatan yang lebih positif dan inklusif. Yang ketiga yaitu dua pendekatan berlawanan. Maksud pada bagian ini secara jelas membedakan antara dua pendekatan. Yang pertama mengutamakan kesamaan, sementara yang kedua menghargai perbedaan. Ini menggarisbawahi perdebatan dalam pemahaman tentang konsep komunitas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.